ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, bulan Ramadan akan segera berakhir. Seusai sholat asar, sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib kembali ke rumah setelah melaksanakan sholat di masjid. Sesampai di rumah, ia disambut sang istri dengan pertanyaan yang bernada penuh perhatian. Suamiku, kenapa engkau terlihat pucat? Tak ada keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan, ujar Fatimah. Ali hanya terdiam lesu. Tak lama kemudian, ia meminta pendapat sang istri tentang rencananya untuk mensedekahkan seluruh persediaan makanan mereka kepada fakir miskin. Hampir sebulan kita belajar dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu sangatlah pedih. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita hari-hari dengan perut sering terisi, sementara mereka hampir setiap hari merasakan kepedihan. Sore itu juga, beberapa jam sebelum takbir berkumandang, Ali terlihat sibuk mendorong pedati. Di dalamnya terdapat 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil dari panen di kebunnya. Ia berkeliling ke setiap sudut kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan gandum dan kurma itu kepada fakir miskin dan yatim piatu. Sementara sang istri, Fatimah Az-Zahra, membawa kantong besar sambil menuntun 2 putranya, Hasan dan Husain. Dengan kompaknya, mereka sekeluarga mendatangi kaum duafa untuk disantuni. Keesokan harinya, tibalah hari Idul Fitri. Setelah sholat Id, datanglah 2 kerabat Ali, yakni Ibnu Rafi'i dan Abu Al-Aswad berkunjung ke rumahnya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga Ali. Namun, begitu pintu terbuka, alangkah terkejutnya mereka. Tercium aroma tak sedap dari nampan yang berisi gandum dan roti kering yang sudah basi. Namun, keluarga tersebut tetap menyantap makanan yang tak layak itu dengan lahapnya. Kedua kerabat itu pun seketika mengucap istighfar dan menangis, merasakan sesak di dada melihat pemandangan di hadapannya. Merasa tak kuat melihat pemandangan menyedihkan itu lebih lama lagi, mereka pun berpamitan dan bergegas mendatangi Rasulullah untuk memberitahu keadaan keluarga putrinya. Dengan setengah berlari, mereka berbicara dengan terburu-buru. Ya Rasul, putra Baginda, putri Baginda, dan cucu Baginda, ujarnya terbata-bata. Rasulullah pun meminta sahabat itu untuk menenangkan dirinya dan bertanya apa yang terjadi. Segeralah ke rumah menantu dan putri Baginda, ya Rasul. Saya khawatir cucu Baginda, Hasan dan Husain akan sakit. Saya tak kuat menceritakannya, ya Rasul. Lebih baik Baginda menengoknya. Rasulullah segera menuju rumah putrinya. Saat tiba di halaman rumah, Rasulullah tak melihat hal-hal aneh yang dikhawatirkan para kerabat. Yang terdengar justru tawa bahagia mengisi percakapan antara menantunya Ali bin Abi Thalib, putrinya Fatimah Az-Zahra, serta cucunya Hasan dan Husain. Barulah ketika Rasul mendekat ke pintu masuk rumah, beliau melihat sendiri bekas-bekas makanan basi yang sudah disantap dan baunya masih menyengat.
Namun hebatnya, keluarga itu masih menyimpan sedikit kurma yang layak dikonsumsi untuk menyambut tamu yang datang. Mata Rasulullah pun seketika sembab. Beliau tak bisa membendung air matanya. Dada Rasulullah dipenuhi rasa haru melihat kondisi keluarganya. Fatimah akhirnya tersadar kalau di luar pintu sosok ayahnya sedang berdiri tegak memperhatikan mereka. Gandum basi yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Abah, kenapa berdiri di situ tanpa memberitahu kami? Relakah Abah menjadikan kami anak yang tak berbakti? Ujar Fatimah. Ia lalu mencium tangan Rasulullah dan mengajaknya ke ruang tamu. Namun, ia kaget melihat air mata Rasulullah. Abah, kenapa menangis? Rasulullah hanya bisa memeluk erat putrinya sambil berujar bahwa surga akan menjadi tempat putrinya kelak. Air mata Rasulullah mengucur deras, melihat sendiri kesederhanaan dan kebersahajaan keluarga putrinya. Di hari kemenangan, di saat semua orang berbahagia dan semua hidangan aneka rupa menumpuk di meja makan, keluarga Rasulullah berbahagia hanya dengan gandum dan sepotong roti basi, memberikan semua yang mereka punya untuk yang lebih kesulitan, serta menyisakan sedikit makanan layak untuk tamunya. Begitulah mulianya sifat keluarga Rasulullah.